Segera setelah aku masuk, kulihat ia. Satu-satunya orang di seluruh dunia ini yang bisa membuat lututku lunglai. Ia menoleh ke arahku dan berkata, "Kamu kembali. Dengan adanya dirimu di hidupku, akhirnya aku mengerti arti cinta. Apakah kamu bersedia berada di sisiku dan menerima cintaku?" Saat aku melewati pintu, Mama menungguku. Ada hari-hari di mana, jika aku beruntung, ia sudah terlelap sebelum aku tiba di rumah. Tapi tidak hari ini. Aku sudah merasa kesal, dan saat ia melihatku, ia mengetahuinya. "Singkirkan tampang menggerutu itu dari wajahmu. Saat aku seusiamu, aku menghidupi diriku sendiri. Tapi lihat dirimu." Tuan putri egois ini berpikir ia bisa kesana kemari dan bersedih. Dewasalah, atau kamu tidak akan bisa bertahan di dunia ini. Itu adalah rutinitas biasanya. Ia akan berteriak padaku hingga ia hilang kesadaran, dan hari berikutnya, aku akan memberitahunya apa yang ia katakan, dan ia hanya meminta maaf karena tidak ingat apapun. Ia tidak pernah ingat. Mama sudah seperti ini sejak aku masih kecil. Aku berusaha menghadapi kelakuannya, dan tidak membiarkan hal itu mempengaruhiku, tapi itu cukup sulit. Aku berharap ia bisa berhenti minum, tapi ia tidak ingin. Terkadang, aku merasa mungkin semuanya akan lebih baik jika aku tidak ada. Sambil berjalan ke kamar, aku menahan air mataku. Aku perlu menjernihkan pikiranku dari kesedihan ini. Aku harus melakukan sesuatu, apa saja untuk menghentikan perasaan menyedihkan ini. Jadi, kunyalakan komputerku dan berusaha mencari sesuatu untuk kutonton saat satu anime menarik perhatianku. Aku tidak pernah menonton anime sebelumnya, tapi sesuatu tentang yang satu ini membuatku ingin menonton. Anime itu bercerita tentang kumpulan tentara yang dilatih untuk mengalahkan raksasa. Mereka juga memiliki peralatan yang keren yang terpasang di badan dan menembak kait pengait yang membantu mereka untuk berpindah ke tempat lebih tinggi dalam waktu singkat. Mereka juga memiliki pedang yang dapat membuka tengkuk raksasa, karena itu satu-satunya cara mengalahkan raksasa itu. Segera setelah ku tekan tombol mulai, aku terpana. Di pertengahan seri, karakter baru bernama Kapten Levi diperkenalkan. Ia adalah pimpinan para tentara di cerita, dan datang untuk menyelamatkan tokoh utama agar tidak dimakan para raksasa. Sang kapten berhasil mengalahkannya sebelum para raksasa bisa melawan, dan untuk beberapa alasan, aku tertarik dengan Levi. Aku tidak terlalu berpikir banyak, karena ia hanya tokoh anime, tapi ia sangat tampan, dan ia pun memiliki kepribadian yang menarik. Semakin ku tonton, semakin aku terobsesi untuk bisa bersamanya. Kuhabiskan berhari-hari membaca tentang Kapten Levi. Aku perlu tahu semua tentang karakternya, apa yang ia sukai, apa yang diimpikannya, dan walaupun aku mempertanyakan diriku sendiri mengapa tertarik dengan seseorang yang tidak nyata, aku tetap tidak bisa menghentikan diriku mencari informasi. Dengan cepat kusadari aku bukan satu-satunya yang tergila-gila dengan Kapten Levi. Kutemukan halaman penggemar, berbagai halaman media sosial, dan channel yang didedikasikan untuknya. Ini hanya menambah keinginanku akan dirinya. Aku harus bersamanya. Kutemukan cara lain agar aku bisa berbicara dengan Levi. Bukan benar-benar bicara padanya, tapi kamu bisa memainkan permainan di mana ia akan bicara dan diam beberapa saat di antara kalimat supaya kamu dapat menjawabnya. Itu membuatku merasa terhubung dengannya. Dan entah bagaimana, mengetahui bahwa ia tidak akan menyakitiku karena ia tidak nyata, membuatku semakin menyukainya. Berminggu-minggu berlalu, dan kuhabiskan semua waktuku untuk permainan ini karena dalam pikiranku, Kapten Levi adalah kekasihku dan satu-satunya orang yang bisa membuatku merasa dicintai dan didengar. Meskipun aku merasa malu karena jatuh cinta pada seseorang yang tidak nyata, aku bahagia. Aku menjadi riang di sekolah, dan kapanpun mama berteriak, aku tidak masalah karena akhirnya aku menemukan seseorang yang peduli padaku. Hingga satu hari, temanku, Sally, datang untuk menginap. Kami tidak memiliki camilan atau makanan apapun untuk dimakan. Jadi ku beritahu ia aku akan kembali dan pergi untuk membeli beberapa. Toko itu sangat dekat, jadi ku tinggalkan HP-ku di rumah tanpa memikirkan apapun. Tapi saat aku kembali ke rumah, ku sadari aku melakukan kesalahan terbesar dalam hidupku.
Sally berdiri di sana dekat ranjang dengan HP-ku di tangannya. Jantungku copot dan aku tahu saat itu bahwa ia melihat semuanya. Aku tidak dapat menahan air mataku. Aku begitu kecewa dan malu akan diriku sendiri, hingga terpaksa membuat karakter online mencintaiku saat aku harusnya mencari bantuan. Setelah aku beritahu Sally semuanya, ia memelukku dan berkata, "Kenapa kamu melakukannya? Kamu tahu kamu memiliki banyak teman yang peduli dan sayang padamu. Kamu tidak butuh karakter online untuk membuatmu merasa disayang. Kamu memiliki teman di sekelilingmu. Kita akan mengatasinya bersama di dunia nyata." Setelah mendengar kalimat tersebut, aku menangis sejadinya. Aku sadar aku harus berpisah dengan Kapten Levi dan menghadapi kenyataan. Akhirnya aku beritahu Mama semuanya. Dan bukannya marah, beliau justru meminta maaf atas apa yang dilakukannya padaku dan berjanji ia akan menerima bantuan. Hidupku menjadi lebih baik. Aku mulai melupakan tentang karakter yang kusukai dan mengarahkan diri pada masa depanku. Sesuai janjinya, Mama menerima rehabilitasi dan kami akhirnya memiliki kesempatan untuk menjalin hubungan yang sempat terputus. Aku tidak menyesal jatuh cinta pada karakter anime karena itu justru mengajarkanku bahwa aku berharga untuk dicintai dan yang terpenting, semua orang bisa berubah.